Dah. Kelompok berapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Pancasila dalam pandangan 5 agama. Sebelum menuju materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Katrina Astuti dengan NPM 2250333 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lisda Dwi Kusmawati dengan NPM 2250303032. Perkenalkan, nama saya Dinda Kanisa Istianti dengan NPM 22503052. Perkenalkan, nama saya Niken Pramesti dengan nomor NPM 22503336. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansyah dengan NPM 37. Jadi pada presentasi kali ini kami ingin membahas tentang 2 materi, yaitu tentang pengertian Pancasila, pandangan dan juga agama, dan yang kedua pandangan 5 agama mengenai Pancasila. Materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila, pandangan dan agama yang akan dijelaskan oleh Saudari Lisda. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti dasar. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Pancasila sebagai pandangan hidup juga sering disebut way of life, yang berarti pegangan, pedoman, pandangan, serta petunjuk dalam menjalani kehidupan. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruangan yang luas bagi agama. Nilai keutuhan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu, agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan setiap warga negara dengan ideologi Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan. Artinya, setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan, sehingga prinsip ketuhanan dicantumkan oleh Sila Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Selanjutnya, pandangan 5 agama mengenai Pancasila. Yang pertama, pandangan agama Islam terhadap Pancasila. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama.
beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan juga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Selanjutnya, pandangan agama Kristen terhadap Pancasila yang akan dibacakan oleh Saudari Sabrina. Baik, karena nggak ada suaranya, jadi sama saya diulang ya. Yang kedua yaitu pandangan agama Kristen terhadap Pancasila. Menurut pandangan Kristen Protestan, tidak ada masalah untuk menerima Pancasila. Bahwa Pancasila telah memberikan banyak inspirasi selama pemahaman tentang kelima sila dari Pancasila tetap terbuka dan Pancasila tidak kemudian menjadi doktrin yang tertutup. Orang-orang Kristen Protestan dapat memahami sila pertama dengan menyatakan bahwa di dalam kerangka kepercayaan kepada yang transenden, orang-orang yang sudah memiliki agama dapatlah terus melakukan dialog berdasarkan sikap saling menghargai demi tanggung jawab bersama. Butir demi butir dari kelima sila Pancasila dalam penjelasannya jelas tidak bertentangan dengan Alkitab. Dalam pelaksanaannya, secara keseluruhan dapat mendukung pengembangan kegiatan setiap agama yang ada di Indonesia. Penjelasan butir demi butir dari kelima butir Pancasila yang erat hubungannya dengan Alkitab adalah yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa.
Berikut penjelasan di Alkitab, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana jelas dalam tindakannya, penciptaan langit dan bumi. Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Kasih. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan di Alkitab, manusia itu agung dan mulia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dibentuk atau diciptakan Allah. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Penjelasan di Alkitab, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut penjelasan di Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, mengambil keuntungan diri sendiri. Tidak mengambil keuntungan diri sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya di Alkitab, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang-orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Sila ketuhanan yang Maha Esa oleh umat Katolik dipandang sebagai titik temu dan dasar pijak bersama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain dalam menjiwai usaha bersama membangun bangsa dan negara berdasarkan keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan yang keluar sebagai perilaku publik atau umum merupakan ungkapan bersama dengan pemeluk agama lain. Itulah wujud sejauh menyingkapkan sikap berketuhanan seturut iman menurut agama-agama masing-masing. Selanjutnya, untuk penjelasan pandangan agama Hindu terhadap Pancasila akan dibacakan oleh Saudara Rian. Ketiga, pandangan agama Hindu terhadap Pancasila. Dalam keyakinan Hindu, Dharma terbentuknya bangsa Indonesia didorong oleh semboyan satu nusa, satu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika di dalam segala bentuk gerakan bangsa Indonesia. Landasan filosofis tersebut merupakan aplikasi dari nilai agama. Dalam ajaran Hindu, puncak ketuhanan yang Maha Esa adalah penyatuan jiwa manusia dengan sumber yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, umat Hindu meyakini bahwa nilai-nilai saling menghormati dan mengasihi dapat menciptakan kerukunan bersifat universal. Agama Hindu mempunyai filosofi yang berbunyi Bina Ika Tanhana Dharma Mangwa. Kalimat ini dicetuskan oleh Empu Tantular yang memiliki arti bahwa jalan untuk sampai kepada Tuhan berbeda. Meskipun berbeda, tujuannya sama, yakni sampai kepada Tuhan. Filosofi ini hendak menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang salah dan tidak ada dorongan untuk bersikap membedakan orang berdasarkan latar belakang. Agama kerukunan menurut konsep Hindu tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Keyakinan dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Pancasrada yang terdiri dari 5 bagian, diantaranya yang pertama, yakni dengan adanya Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, yakni dengan adanya Atman. Yang ketiga, yakin dengan adanya karma pahla. Yang keempat, yakin dengan adanya Punarbahwa. Dan yang terakhir, yakin dengan adanya moksa yang merupakan pokok dari ajaran tattwa sebagai hakikat kebenaran. Kelima keyakinan ini kemudian menjadi pondasi yang dijadikan sebagai dasar pijakan umat Hindu dalam berkehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ajaran Hindu, ada yang disebut dengan Dharma negara yang disandingkan dengan Dharma agama. Dharma negara ini merujuk pada sikap dari setiap warga negara untuk dapat berguna bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan tuntunan secara rohani untuk menjadi manusia yang beradab. Sebagaimana sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara hendaknya diperlakukan sama secara kemanusiaan, sebab inti atau sumber kehidupan dari setiap orang adalah sama.
Selanjutnya, pandangan agama Buddha terhadap Pancasila yang akan dibacakan kembali oleh Saudari Sabrina. Karena Sabrina sedang ada kendala, maka akan dilanjutkan oleh Saudari Lisda. Yang keempat ada pandangan agama Buddha terhadap Pancasila. Pancasila terdiri dari aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Dan aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan, atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Pancasila sebagai dasar moralitas umat Buddha menjadi landasan hidup umat Buddha agar memiliki moral yang baik. Guru Agung Buddha menyebutkan 5 manfaat pelaksanaan Pancasila, yaitu mendapat kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat dan tekun, reputasi baiknya tersebar luas, penuh percaya diri dalam pergaulan, meninggal dengan tenang, dan setelah meninggal dunia terlahir kembali di alam surga. Yang terakhir ada pandangan agama Konghucu terhadap Pancasila yang akan dibacakan oleh Saudari Niken. Pandangan agama Konghucu terhadap Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah senafas dan seirama dengan ajaran Konghucu. Di dalamnya terdapat ajaran tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan sebagainya. Konghucu mengatakan, jika ada keadilan, maka tidak ada lagi persoalan persatuan dan kemiskinan. Nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Konghucu, seperti tersurat dalam kitab Sabda Suci atau Lun Yu, kalau ada keadilan, tiada persoalan kemiskinan. Kalau ada persatuan, tidak ada persoalan kekurangan orang. Dan kalau ada perasaan sentosa, niscaya tidak ada bahaya yang perlu ditakuti. Kalau dengan cara ini, orang yang jauh masih tidak mau tunduk, tariklah dengan membina kebudayaan dan kebajikan. Setelah datang berlian hidup sentosa, nilai-nilai dalam ajaran Konghucu dan nilai-nilai Pancasila tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi satu sama lain. Tujuan dalam ajaran Konghucu adalah menjadikan manusia junzi, seseorang susilawan dan berbudi luhur, seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam watak sejatinya sebagai karunia Tuhan. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti pegangan, pedoman, pandangan, serta petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan dan prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini gimana?
Ini nyetopnya gimana? Mati di mana? Ada di bawah. Bentar. Nah, terus nge-recordnya